Bayangin, kamu lahir, besar, dan tinggal di satu tempat. Tapi dunia luar pura-pura mengira tempat itu nggak pernah ada. Di tengah modernnya Hong Kong, pernah berdiri sebuah kota yang nggak masuk akal. Penuh sesak, gelap, dan diabaikan. Pemerintah diam, polisi nggak masuk, dan warganya bertahan hidup seakan tak terlihat. Tempat ini jadi rumah bagi ribuan orang. Padahal, nggak ada satupun aturan yang berlaku. Disinilah realitas dan absurditas saling berpeluk erat. Apa yang bikin ribuan orang rela hidup di tempat sesempit dan segelap ini? Tahan napas kamu, karena kita akan menelusuri tempat yang paling gelap di daratan Hong Kong. Bukan karena mereka mau, tapi karena mereka nggak punya pilihan lain. Nama aslinya adalah Kowloon Walled City, yang dulunya adalah benteng militer Cina. Tapi setelah kolonialisasi Inggris dan Perang Dunia Kedua, kota ini jadi semacam anak tiri. Banyak pengungsi dan warga miskin yang butuh tempat berlindung. Tapi kota ini bukanlah rumah, dan lebih mirip pelarian. Kota ini berdiri tanpa hukum, tanpa fasilitas, tapi juga tanpa biaya. Maka berdatanganlah dokter ilegal, tukang masak, tukang gigi, sampai gangster. Mereka bukan penjahat. Mereka cuma orang yang butuh ruang. Meski ruang itu nyaris tak manusiawi. Tapi kalau nggak ada aturan, gimana cara mereka bisa hidup bersama-sama? Lorongnya sempit, atapnya rendah. Tapi siapa sangka, di balik gelapnya lorong itu, ada cahaya yang tak bisa padam. Kota ini memang sesak, pengap dan gelap. Tapi jangan salah, di balik dinding lembab, ada kehidupan yang gak kalah hidup dibandingkan kota manapun. Orang-orang di sini membentuk komunitas dengan caranya sendiri. Mereka saling jaga, saling percaya, dan saling bantu. Nggak ada sistem keamanan resmi di sini. Tapi tetangga jadi penjaga satu sama lain. Mereka di sini bukan sekedar bertahan, tapi mereka hidup. Anak-anak tetap sekolah. Walaupun ruang kelas mereka cuma bilik sempit dengan papan tulis bekas, orang tua berdagang dari jendela rumah, dan nggak ada pelang toko. Tapi pelanggan tetap datang, karena semuanya saling kenal. Ini bukan sekedar cerita tentang bertahan hidup. Ini cerita tentang bermimpi. Walaupun langitnya tertutup beton, dan harapannya harus menembus kabel-kabel kusut yang menggantung di atas kepala. Tapi, sampai kapan komunitas kayak gini bisa bertahan tanpa fondasi yang kuat? Apa yang sebenarnya menjaga kota ini tetap berdiri? Kalau kamu bisa bangun rumah sendiri tanpa izin, tanpa aturan, tanpa blueprint, kira-kira kayak apa bentuknya? Begitulah kota ini berdiri. Bukan karena rencana tata kota, tapi karena kebutuhan hidup. Setiap keluarga membangun satu lantai, lalu ditumpuk, disambung, dan dihubungkan. Ada yang pakai bata, ada yang pakai kayu bekas, bahkan seng seadanya. Satu gedung bisa nempel ke gedung lain, dan tanpa celah. Akhirnya, terbentuklah labirin vertikal yang rumit, gelap, tapi fungsional. Di dalamnya, ada jalan pintas lewat atap, tangga rahasia di sudut lorong, dan jembatan-jembatan kecil antar blok yang cuma cukup dilewati satu orang. Ventilasi darurat dibikin dari lubang-lubang kecil di tembok. Tapi anehnya, semua itu bekerja. Mereka bukan arsitek, tapi mereka tahu persis apa yang mereka butuhkan. Dan dari sana, terciptalah semacam sistem. Meskipun kacau, tapi terorganisir. Ini bukan kota yang dibentuk oleh pemerintah, ini kota yang dibentuk oleh kenyataan. Tapi, kota yang dibangun tanpa izin dan fondasi hukum, sebesar apa sih resikonya buat keselamatan dan masa depan penghuninya? Ketika pemerintah akhirnya melihat, mereka memutuskan untuk menghancurkan bangunan ini. Akhir 1980-an, Kowloon dianggap memalukan bagi negara. Terlalu kontras dengan citra Hong Kong sebagai kota internasional. Maka dimulailah evakuasi, dengan uang ganti rugi dan waktu yang diberikan. Tapi banyak juga dari mereka yang tetap bertahan. Mereka tahu, ketika tempat ini hilang, mereka kehilangan identitas. Bukan cuma tempat tinggal, tapi sejarah hidup. Dan akhirnya pada 1993, kota ini benar-benar lenyap dari bumi. Sekarang, apakah Indonesia juga punya versi lain dari kota ini yang diam-diam tumbuh di balik gedung pencakar langit? Kalau kamu pikir ini cuma cerita tentang tempat, kamu salah. Semua ini cerita tentang manusia. Kowloon Walled City adalah refleksi keras. Ketika dunia gagal melindungi,
manusia tetap cari cara untuk bertahan. Dalam gelap, lewat gang sempit, lewat udara yang nyaris tak bisa dihirup, tapi mereka tetap hidup. Di Indonesia, kita juga lihat hal yang mirip. Dari kampung susun sampai kolong jembatan. Semua menunjukkan satu hal, harapan yang tidak akan pernah mati. Meski langitnya tertutup beton, dan selama masih ada kesenjangan, cerita seperti Kowloon bisa muncul di mana saja. Menurut kamu, lebih layak dikorbankan demi kemajuan kota dan ruang hidup manusia, atau sejarah dan komunitas yang sudah tumbuh bertahun-tahun? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa, tekan like kalau kamu juga percaya setiap orang berhak punya tempat tinggal yang layak, apapun latar belakangnya. Dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita tentang fakta urban yang unik, dari kota terpadat di dunia, sampai sudut-sudut kecil yang sering luput dari sorotan. Gas terus yuk! Jelajahi cerita-cerita luar biasa lainnya bareng kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.